wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar Visi, Misi, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan Visi dan Misi Pendidikan Nasional. Visi Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu berproaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi Pendidikan Nasional. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan, masukan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Febriansyah Toleh. Kepada Febriansyah, kami silakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini pertama saya akan membahas tentang visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bermoral, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya kita akan membahas tentang pastinya visi ada juga misinya. Nah, di sini misinya pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kedua, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Jadi di sini selain visi dan misi kelompok kami paparkan, di sini juga kami sedikit menyelipkan tentang tujuan Kemendikbud. Di antaranya adalah pertama, perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Kedua, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik. Ketiga, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter. Keempat, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra, serta pengaruh utamanya dalam pendidikan. Selanjutnya, kelima, penguasaan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Terus selain itu di sini juga kami membahas tentang sasaran Kemendikbud, yaitu pertama, meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang, baik itu jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Kedua, meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Ketiga, menguatnya karakter
peserta didik. Keempat, meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Terakhir atau kelima, menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dan selain itu, kami juga di sini sedikit menyisipkan pembahasan tentang tata nilai Kemendikbud. Pertama, integrasi. Kedua, kreatif dan inovatif. Ketiga, inisiatif. Keempat, pembelajar. Kelima, menjunjung meritokrasi. Keenam, terlibat aktif. Ketujuh, tanpa pamrih. Dan kedelapan atau terakhir adalah sumber informasi. Jadi, buat teman-teman sekalian, kita itu harus menjadi seorang pendidik yang mampu berperan untuk para peserta didik dan juga memenuhi dan mengikuti visi dan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai suatu pondasi untuk kita mendidik peserta didik seluruh Indonesia agar kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Diva Daeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruna Diva Daeng. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih tujuan dan fungsi pendidikan nasional itu. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan yang baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan juga memiliki fungsi, di antaranya mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri mencari nafkahnya sendiri, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi, yang terakhir, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan yang mewakili kelompok 1. Pertama, prinsip wajib belajar dan mengajar. Yang kedua, prinsip pendidikan untuk semua atau education for all. Yang ketiga, prinsip pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Yang keempat, prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka. Yang kelima adalah prinsip pendidikan integralistik dan seimbang. Yang keenam, prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia. Yang ketujuh, prinsip pendidikan yang menyenangkan dan menggembirakan. Prinsip yang kedelapan adalah prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana.
Yang ke-9, prinsip pendidikan yang unggul dan profesional. Yang ke-10 adalah prinsip pendidikan yang rasional dan objektif. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.